Assalamualaikum bosku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi dengan channel saya Japan Yos. Di malam minggu ini, Sabtu sore ya, cuaca hujan, mendung putih ini di area Medan Klaten. Buat kalian yang jomblo, udah di rumah aja, di kamar aja, nggak usah kemana-mana. Dan ini saya akan membuat video request dari subscriber saya. Kemarin nge-DM saya seperti ini, Mas tolong kasih penjelasan magang di Jepang enak yang konstruksi bangunan ataupun pertanian. Nah itu, buat ini yang kemarin ya request, tolong ditonton baik-baik, jangan sampai diloncat-loncat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru kenal dengan channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan klik tombol lonceng di bawah ini agar mengetahui video-video saya yang terbaru. Dan jangan lupa buat kalian yang ingin mengetahui hal-hal tentang Jepang, bisa tulis di kolom komentar maupun di Instagram saya Sarwanto75. Kalau ada kesempatan, nggak ada kesibukan, akan saya balas satu persatu. Nah, sekarang kita mulai. Kemarin ada yang tanya, enakan kerja di konstruksi bangunan ataupun di pertanian. Saya mau jawab gimana ya? Akan saya jawab dulu dari konstruksi dulu ya. Konstruksi bangunan itu di bagian apa dulu, Mas? Konstruksi bangunan itu kalau di Jepang ada banyak banget. Ada yang tagging Ashiba, ada yang tagging, ada yang Ashiba seperti saya, ada yang Katawaku, ada yang ini konkret, itu juga konstruksi bangunan. Nah, kalau saya itu di Jepang selama 5 tahun itu udah bekerja di konstruksi bangunan di bagian Ashiba sama bagian ngecor bangunan. Kalau di bagian Ashiba itu ya susah, soalnya berat pekerjaannya. Dan kalau di Ashiba itu kalau nggak kepeneran, maksudnya nggak keberuntung sama perusahaannya, itu kamu bakalan mendapatkan perusahaan yang paling parah seperti perusahaan saya yang dulu. Perusahaan yang saya dulu 3 tahun pertama itu perusahaannya parah banget. Saya dipukulin selama 2 tahun, dipukul pakai besi, pakai apapun yang ada, kalau salah pasti langsung dipukul. Sampai saya aja sampai kabur 2 orang. Itu yang Ashiba ya, yang konstruksi Ashiba. Dan yang satunya itu saya udah bekerja juga di bagian Konkrito Dasetsu, kalau di Indonesia namanya pengecoran beton. Nah, pengecoran beton itu juga alhamdulillah di tempat saya orangnya baik-baik, orangnya agak tua-tua, jadi maklum yang kerja itu anak mudanya, jadi orang tua tinggal makaseru artinya nyerahin kepada orang Indonesia seperti saya dan teman-teman saya. Jadi kalau soal pekerjaan insya Allah saya bisa yang di Konkrito Dasetsu itu. Nah, yang buat pertanian itu pertanian juga banyak banget, Mas. Pertanian itu ada yang pertanian sayur, ada pertanian tomat, ada pertanian kangkung dan lain-lain, sayur dan lain-lain. Nah, itu menurut teman saya itu, dulu ada teman saya yang di pertanian tomat ya. Itu juga kalau kerjaannya tergantung musim, Mas, tergantung musim. Jadi kalau pas musimnya tomat atau pas panen atau pas gimana gitu, ntar dia juga lembur. Tapi kalau pas nggak musim, paling cuman berangkat pagi, berangkat sore, berangkat pagi itu buat nyiramin dan yang lain sebagainya, ngasih pupuk, ngasih semprotan. Kalau soal pertanian katanya gede gitu juga ada, yang bagian kecambah di bagian mana. Soalnya gini, Mas, meskipun di pertanian pun kalau kerjaannya itu nggak ada juga sama aja gitu, gajinya juga cuma sedikit. Kecuali kalau di pertaniannya itu setiap hari kerja terus, lembur terus gitu, pasti bakalan gede gajinya. Soalnya di Jepang itu juga udah ada UMR-nya, udah ada UMK-nya. Setiap program pemagangan di Jepang itu
oh di pertanian gede itu nggak seperti itu, soalnya di setiap wilayah itu udah ada UMK-nya, udah ada peraturan-peraturan soal pemberian gaji oleh JISUSE untuk JISUSE di Indonesia maupun orang Vietnam yang di Jepang gitu. Jadi kalau menurut saya buat mas kemarin yang request pilih konstruksi atau pertanian, ya kalau saya mending konstruksi, soalnya saya dari 5 tahun dari awal sampai 5 tahun ini saya kerjanya di konstruksi. Kalau disuruh di pertanian saya juga nggak mau, soalnya kenapa, kalau di pertanian saya harus belajar lagi dari awal, dari nol, harus ini lagi harus dimarahin lagi sama orang Jepang gitu kan. Nah kalau masnya ya terserah masnya pilih pertanian atau di konstruksi. Kalau menurut saya ya itu tadi, konstruksi ada banyak banget, tapi kalau di konstruksi jangan sampai dikata waku. Dikata waku itu ntar wah parah banget, jimengnya yang buat peta itu ntar dikasih pusing. Ya terserah saja, saya cuma ngasih pengalaman. Teman saya aja dikasih kata waku bingung nggak bisa ngerjain, ya udah cuma dimarah-marahin terus gitu. Tapi juga ada kata waku yang bongkar, cuman bongkar aja. Saya kemarin pas saya dulu pas mau pulang, nah satu Gimba itu, satu tempat kerja itu kan di lapangan ada orang Indonesia dari Sragen kalau nggak salah, itu udah di sana itu udah 1 tahun di Katawaku, di pembuatan ini ya, pembuatan Katawaku ya, buat perancangan bangunan itu ya. Nah itu orang Sragen, dia sendirian di perusahaannya itu sendirian, belum punya senpai dan belum punya kohai, jadi dia sendirian udah 1 tahun. Dia itu belum bisa kerja dan belum bisa bahasa Jepang. Dia itu setiap kerja salah pasti dimarah-marahin terus, dan setelah beberapa bulan dia kerja 1 tahun lebih, berapa bulan gitu, dia punya kohai ya, sama kohnya tidak tahu, senpainya juga tidak tahu, ya udah habis gitu. Nah buat kalian cuma titip pesan buat kalian yang ingin magang ke Jepang, tolonglah kita belajar Indonesia yang rajin, yang paling enggak bisa mengetahui soal-soal kotoba lah, bahasa-bahasa di Jepang yang kayak disuruh ambil ini ambil itu. Kayak jurusan kalian mau ditempatkan di bagian konstruksi, ya kamu harus belajar dari cara kotoba yang ada di konstruksi itu, seperti mengambil, bahaya, tolong menjauh, tolong menghindar, jangan dilepas, tolong dipegang, itu tolong seperti bahasa-bahasa dasar seperti itu harus kita pelajari sebelum kita berangkat ke Jepang. Kalau kalian juga pengen belajar, pengen bekerja di bagian pertanian, ya kamu harus belajar kotoba dasar seperti menyiram, menanam, mengubur, mencangkul, membersihkan, dan lain-lain. Itu kotoba dasar itu harus kita kuasai sebelum kita berangkat ke Jepang. Kalau kita tidak menguasai kotoba dasar seperti itu, kita ya udah wassalam di Jepang, kita bakalan dibakar-bakain, bakal dibodoh-bodohin sama orang Jepang. Apalagi kita yang di Jepang tidak mempunyai kohai maupun tidak mempunyai senpai, itu udah kita sendirian di Jepang, tidak punya teman Indonesia, mau tanya ke siapa juga bingung, tanya cuma sama orang Jepang, padahal bahasa Jepang tidak tahu. Wassalam lah kalian. Padahal di Jepang itu kontrak paling minim 3 tahun ataupun 5 tahun. Kalau 1 tahun ada, tapi sekarang jarang, kebanyakan 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau kalian nggak kuat dan tidak bisa adaptasi sama orang Jepang, ya udah selama 3 tahun kalian akan stres. Meskipun dapat gaji, kamu bakalan stres, tidak bisa menikmati hasil jerih payah kamu. Contohnya saya sendiri, 3 tahun pertama meskipun udah punya kohai, udah mempunyai senpai banyak, kalau di Jepangnya udah dicap sama orang Jepang itu udah jelek, ya udah. Apalagi senpai yang punya senpai yang senpainya resek, maksudnya punya seniornya resek, bisanya cuman menjelek-jelekin kohainya atau anak buahnya atau seniornya, udah itu bahaya.
saya juga dulu korban dari senpai yang menjelek-jelekan saya. Ya udah, saya juga terima. Cuman kesan aja yang udah di Jepang, yang udah bisa kerja, yang udah mempunyai level bahasa, yang udah bisa akrab sama orang Jepang, yang mempunyai kohai, tolonglah kasihanilah kohaimu juga manusia. Jangan dijelek-jelekin, jangan direndah-rendahin di depan mata orang Jepang. Itu rasanya sakit banget. Seperti saya juga udah mengalami dijelek-jelekin sama orang Jepang di depan mata saya. Itu rasanya pengen mukul-mukul orang, tapi juga itu senpai saya, itu senior saya. Namanya orang kan ada yang sifatnya ini itu, nggak semua orang itu sifatnya sama. Pasti itu nggak cuma satu atau nggak cuma dua senpai, pasti ada yang seperti itu. Nah, video selanjutnya saya akan membahas suka dukanya magang di Jepang bersama senior gitu ya. Akan saya bahas, akan saya kupas satu persatu sesuai pengalaman saya. Tapi gitu aja ya video kali ini. Kemarin yang nanyain saya soal konstruksi ataupun pertanian udah saya jawab. Itu terserah Anda pilih pertanian ataupun konstruksi. Kalau soal lembur dan gaji itu, kalau lembur menurut saya kebanyakan konstruksi daripada pertanian ya. Tapi juga nggak tahu, saya juga nggak terlalu tahu soal pertanian. Setahu saya selama 5 tahun di Jepang itu konstruksi lebih banyak. Dan kemarin pas sebelum saya pulang kan corona menyerang itu. Nah, di pabrik, di Kojo dan yang lainnya itu pada libur, tapi konstruksi pada masuk semua. Hampir nggak ada liburnya gitu. Jadi kalau pengen kerja dapat uang banyak, pengen dapat lemburan banyak, ya ambillah konstruksi bangunan, entah bangunan Asiba, Katawaku, Konkrito, atau yang lainnya. Tapi ya konsekuensi kita tanggung sendiri. Kita harus kuat, mental kita harus baja, dan bahasa kita juga harus lancar gitu, agar tidak dipermainkan sama orang Jepang dan tidak dipermainkan sama senior kita yang ada di Jepang gitu. Gitu aja videonya. Ini juga udah mulai hujan. Malam minggu nggak bisa malam mingguan, cuma tidur di rumah, nonton TV juga internetnya lemot ya, cuma bisa buat video ini. Semoga bermanfaat. Dan yang kemarin yang nonton, yang request, tolong ditonton sampai selesai agar tidak ada pertanyaan lagi. Dan kalau masih ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar ataupun di DM saya Sarwanto75. Kalau ada kesempatan akan saya buatkan video lagi. Dan kalau nggak ada pertanyaan, syukurlah. Dan terakhir, gitu aja videonya. Saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.